Yang menurut aku semua paling penting ini adalah kalau orangnya mungkin pertama bilang selalu yang public speaking, personal branding dan kawan-kawan itu adalah yang biasa. Kan banyak nih Gen Z yang milih aku jadi mahasiswa biasa-biasa aja, nyaman rebahan, nyaman scroll TikTok, udah pacaran, berusaha mengambil hikmah dari tangisan kahausan kayak gitu. Jadi move on jalur cerdas kayak gitu. Jadi halo semuanya, penasaran gak sih aku lagi di mana? Aku lagi ada di Broadcast Room Garena Gaming and Community Hub, Shopee Solo Technopark, Jalan I Hajar Dewantara 19, JP Kota Surakarta. Kalian tahu gak sih aku sekarang lagi mau ngapain? Yap, betul banget. Selamat datang di Tech Talks, tempat dimana kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Perkenalin, aku Kinan yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Dan di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super spesial dan juga inspiratif banget yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja Kak Kusnul Khotimah. halo Kinan. Hai, apa kabarnya Kak Kusnul? Ubur-ubur ikan lele, alhamdulillah baik le. Oke, jadi sebelum kita syuting hari ini aku udah research tentang Kusnul dan aku juga udah minta CV-nya Kusnul. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang bagaimana beliau bisa menginspirasi aku maupun teman-teman yang nonton, aku mau kenalin dulu nih sedikit tentang Kak Kusnul. Jadi beliau bernama Kusnul Khotimah SPD. Beliau itu memiliki prestasi yang sangat banyak dan memiliki lebih dari 35 penghargaan di berbagai kompetisi nasional maupun internasional. Selain itu, Kak Kusnul juga aktif sebagai public speaker, content creator, dan juga seorang guru di International Islamic School. Beberapa prestasi yang pernah beliau raih ada juara 1 International Research Paper IESPO tahun 2022, juara 3 Nasional FKTI KHDTK UNS tahun 2020, juara 1 Nasional Lomba Public Speaking ION 2023, mahasiswa berprestasi UNS 2023, Putri Hijab Jawa Tengah 2023, dan finalis Duta Potensi Pemuda Indonesia. Tapi nggak cuma itu aja, masih banyak lagi penghargaan maupun prestasi-prestasi Kak Kusnul lainnya yang dia cantumkan di CV. Cuma kita tidak akan membahas CV, tapi kita akan membahas background-nya, perjalanan di balik itu semua. Jadi, aku pengen, jadi udah kebayangkan ya, kita bakal ngapain, bakal seinspiratif apa episode kali ini dengan Kak Kusnul. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, aku mau nanya dulu ke Kak Kusnul, apa kabar dan apa kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, udah kabarnya baik Kenan. Kayak gitu saat ini kesibukannya sebagai teacher di International School kayak gitu. Barangkali kalau Kinan mau mampir ataupun sharing, boleh banget loh dengan senang hati. Nah, kalau boleh tahu jadi guru di International Islamic School itu guru apa? Tebak coba, langsung aja apa? Kalau lihat dari CV-nya, beliau ini lulusan pendidikan fisika. Jadi ini fisika. Bener Kinan, Insya Allah, iya. Oke. Nah, dari pendidikan fisika itu dan juga guru International Islamic School, aku udah sebutin juga kan tadi prestasi-prestasi dan penghargaan yang didapat sama Kak Kusnul. Nah, aku mau masuk ke topik kita selanjutnya. Itu akan membahas tentang background dan perjalanan Kak Kusnul, bagaimana bisa sangat inspiring, bisa sangat berprestasi gitu kan. Dari beliau dari mahasiswa sampai sekarang sudah lulus ya. Itu kalau nggak salah lulusnya tahun lalu. Tahun lalu 2024. Oke. Nah, kita tahu nih, jadi mahasiswa berprestasi itu nggak mudah, kan? Ada all the ups and downs. Jadi dan pasti ceritanya akan panjang, nggak cukup ya kalau dibuat ke sini. Jadi aku mau dong, boleh mungkin diceritain sedikit atau mungkin highlightnya aja di mana perjalanan Kak Kusnul itu bisa mencapai dan bisa seberprestasi sekarang dan sangat inspiring gitu teman-teman. Karena jujur aja waktu aku baca CV-nya aku agak minder ya say. Cuma aku gak mau fasilitas di sini. Jadi aku mau dengar langsung ceritanya gimana perjalanannya gitu. Oke.
Jadi teman-teman izin jawab Kak Husnul, jadi mahasiswa berprestasi itu 2 tahun ya teman-teman. Di tahun 2022, Kak Husnul kali itu juara 2 di tingkat fakultas. Nah kemudian di tahun 2023, Kak Husnul juara 1 di fakultas, kemudian maju nih di UNIF dan berhasil menjadi mahasiswa berprestasi UNS. Itu ada 6 mahasiswa yang mana mengalahkan teman-teman dari fakultas kedokteran, fakultas hukum, teknik pertanian dan banyak lainnya. Kalau ditanya perjalanannya awalnya gimana? Awalnya tuh sebenarnya jujur coba-coba. Kayak gitu. Sebenarnya sama kayak kamu, insecure, takut karena kan dari pendidikan fisika. FKIP tuh banyak orang yang menghina. Paling cuma jadi guru, nggak bisa jadi apa-apa kayak gitu. Tapi ternyata dari situ Kak Husnul baca tuh syaratnya dan coba-coba pengen membuktikan ke orang lain bahwa kita tuh bisa loh meraih mimpi setinggi-tingginya dan nantinya bermanfaat dan menginspirasi kayak gitu Kinan. Terus Kak Husnul tuh baca, ternyata kalau pengen jadi mahasiswa berprestasi tuh syaratnya banyak banget. Salah satunya wajib nih punya prestasi baik di nasional ataupun internasional. Kemudian jadi pembicara mungkin, jadi juri, ikut volunteer, jadi organisasi dan banyak hal. Itu semua namanya capaian unggulan. Setelah itu setelah dipaksa diri kamu sendiri dari prodi kebetulan juga memaksa kamu memberanikan diri. Bismillah nih, coba lakukan yang terbaik. Dan kala itu kamu masih semester 4 kayak gitu, dan langsung menang dong. Coba pertama langsung juara 2 seperti itu. Kemudian setelah tahu juara 2 dan tahun depan itu kan semester 6 masih boleh pendaftar, langsung memperbagus portofolionya gitu teman-teman. Jadi yang saat ini masih di semester 2, kemudian 3, 1, ataupun 4, silahkan siapkan capaian unggulan kalian. Nggak harus tentang prestasi akademik, tapi boleh non-akademik. Jadi nggak harus extrovert, introvert boleh. Bahkan teman Kak Husnul ada yang mohon maaf tunanetra. Dia bisa jadi juara mahasiswa berprestasi kayak gitu. Jadi nggak ada alasan aku nggak bisa, aku kalah start maupun alasan-alasan lain. Karena sebenarnya bukan kita yang nggak bisa kayak gitu, tapi kita kurang pede gitu Kina. Nah, itu baru satu topik aja, udah banyak banget insight yang bisa diambil, termasuk aku pribadi yang jadi disclaimer sebelum ini kita udah ngobrol dulu. Aku dikasih banyak banget push dari Kak Husnul. Terus aku kayak mungkin akan aku coba di lain waktu. Harus dicoba. Oke, challenge dari Kak Husnul. Siap. Aku terima challenge-nya. Nah, pastinya dalam perjalanan yang panjang itu juga pasti kan nggak mudah ya. Nggak melulu tentang all the ups, tapi juga all the downs. Nah, challenges apa aja selama meraih prestasi-prestasi itu yang dialami sama aku sendiri? Oke, kalau challenge sebenarnya ada 2. Yang pertama itu dari dalam diri sendiri. Yang nomor 2 itu ada dari luar Gina. Kalau dari dalam diri sendiri sebenarnya yang paling berat, karena kan harus melawan rasa takut, insecure, overthinking dan malas. Kan banyak nih Gen Z yang milih aku jadi mahasiswa biasa-biasa aja, nyaman rebahan, nyaman scroll TikTok, yaudah pacaran, mungkin jadi out dengan teman-teman kayak gitu kan itu susah. Melawan diri kita sendiri kayak gitu, melawan rasa malas, insecure, takut kayak gitu. Banyak orang di luar sana yang dia sebenarnya punya peluang, tapi belum dicoba udah takut, aku nggak cantik, aku nggak pintar omong. Padahal prestasi itu nggak melulu harus senang cantik ataupun pintar omong. Banyak misalkan menulis boleh, kemudian dia bikin poster juga merupakan prestasi kayak gitu. Jadi paling susah daunnya adalah melawan rasa takut dan lain-lain di diri sendiri. Karena ada kalanya Kak Husnul selama 2 bulan ikut 10 lomba atau 8 lomba itu kalah semuanya. Udah mengeluarkan uang, mengorbankan waktu dan banyak hal. Kan balik lagi harus melawan rasa takut, rasa malas, rasa menyerah kayak gitu. Kemudian yang nomor 2 itu adalah faktor dari luar. Tentunya ketika kita memiliki prestasi, akan banyak orang yang senang. Namun di sisi lain akan banyak orang yang iri dengki ke kita, fitnah kita, dan gak suka sama kita. Tapi overall,
hal-hal tersebut yang akan mendewasakan kita. Tanpa cemoohan orang, kita nggak akan sesemangat ini dan kita tidak akan sebersinar hari ini. Jadi, jadikan mungkin omongan orang yang misal nih, Kinan paling jadi mahasiswa biasa-biasa aja. Show it, silahkan ditunjukkan. Buktikan kalau kita itu bisa. Jadi ada dua faktor. Jadi mungkin yang membuat jatuh itu adalah orang lain. Itu kan hal yang wajar dan diri kita sendiri. Tapi kalau udah lolos nih, udah enjoy, udah bisa bodo amat dengan omongan orang yang negatif, kita kan nggak apa-apa karena hidup ini kita nggak selalu bisa memenuhi ekspektasi orang kayak gitu. Yang paling penting kita udah melakukan yang terbaik. Masalah hasil ya udah gitu. Ya kanan. Benar, setuju kita. Dan aku juga I'm a firm believer tentang proof mentality. Jadi aku kayak orang tuh mau ngekritik apa about myself, mau kayak istilahnya masa bodoh. Jadi aku prefer untuk kayak nge-proof ke orang gitu. Cuma ya bukan jadi alasan juga untuk kita nge-proof orang ya, bukan jadi motivasi awal juga sebenarnya, cuma itu bisa jadi motivasi tengah-tengah lah ya. Niat yang baik itu ya dari diri sendiri itu tadi. Gitu, menarik banget. Dan kalau boleh tahu, kan ngomong-ngomong soal motivasi nih, aku tadi udah sempat singgung. Nah, motivasi awal Kak Kusnul ini apa? Kenapa pengen banget nyoba sana sini, ikut lomba sana sini. Jadi aku penasaran banget motivasi awalnya apa, atau mungkin ada pengalaman apa yang kayak akhirnya aku harus berubah nih, aku harus bisa berprestasi, atau kayak dulu pernah di Salibuli atau apa, mungkin cerita. Oke. Jadi sebenarnya bukan kabar boleh aman. Tapi ada cerita di balik Kak Kusnul sampai saat ini. Jadi mungkin sebenarnya my dream campus bukan UNS. Jadi mungkin banyak teman di luar sana yang sudah melihat podcast ini. Jangan khawatir, sebenarnya kampus impian Kak Kusnul bukan UNS. Seperti itu, jujur saja, sama SMA 3 tahun itu 2. Ya, lo pengen masuk IPB University karena Kak Kusnul sebenarnya ada di IPB kayak gitu. Namun ada beberapa alasan dari orang tua yang Kak Kusnul mau nggak mau harus di UNS. Walaupun kita tahu kayak gitu, sehingga dari situ Kak Kusnul tuh belum move on dari IPB. Sebagai pelampiasan, Kak Kusnul pengen membuktikan kalau ternyata bukan di mana tempatnya, tapi apa yang bisa kita lakukan di tempat itu kayak gitu. Jadi kalau Kak Kusnul mungkin dari UNS, Kak Kusnul nggak bisa keluar negeri gratis, nggak bisa jadi mawapres, nggak bisa jadi duta kampus, dan bahkan nggak bisa diundang di podcast hari ini. Jadi lebih tepatnya Kak Kusnul hanya melakukan yang terbaik karena Kak Kusnul nggak pengen jadi orang yang biasa-biasa aja, pengen jadi orang yang luar biasa namun tetap rendah hatinya, dan tentunya kan harus jadi orang yang bermanfaat. Jadi berusaha mengambil hikmah dari tangisan Kak Kusnul kayak gitu. Jadi move on jalur cerdas kayak gitu. Jadi berusaha melupakan IPB kayak gitu, dan ternyata ada hikmahnya dan banyak banget kebaikan ketika Kak Kusnul kuliah di UNS kayak gitu. Jadi ya gitu, ingin move on lewat jalur terbaik gitu sih. Kata-kata hari ini ya, on jalur cerdas itu menarik banget sih, karena jujur aku relate juga, tapi karena ini episodenya tentang aku, jadi itu akan panjang, tapi intinya kayak aku relate sama Kak Kusnul. Oke, karena itu benar-benar ya, move on jalur cerdas itu ternyata di kepala aku. Iya, itu akan menjadi kata-kata yang akan selalu ku ingat. Nah, cuma karena kita udah bahas nih all the challenges, all the ups and downs, terus juga motivationnya apa sejak awal, and all the backgrounds dan journey-nya seperti apa, mungkin kita bisa belajar di strategi sukses mahasiswa berprestasi. Jadi karena Kak Kusnul ini dulu kali ini dari UMS, aku pengen tahu, mungkin buat teman-teman sekalian juga ini akan menjadi info yang bermanfaat. Gimana caranya, atau mungkin bahasa asiknya tips gitu ya ala Kak Kusnul yang bisa dikasih ke penonton semuanya, gimana cara ngimbangin akademik sama akademik. Oke, gitu dia gitu. Jadi teman-teman, balik lagi ingin aku tegaskan ke Kak Kusnul dan kita semua bahwa
Balik lagi, prestasi itu nggak cuma akademik, tapi non akademik. Banyak mahasiswa berprestasi, dia sebenarnya introvert, dia kalem, tapi bisa menjadi mahasiswa berprestasi karena portofolionya bikin poster, nulis buku, kayak gitu. Sedangkan kan kalau orang lihat dia nggak menang lomba esai loh, dia public speakingnya juga biasa aja loh, tapi dia bisa membuktikan kayak gitu. Jadi saat ini langkah pertama kalau teman-teman di semester 2 ataupun di semester 4, ketika kalian ingin memulai, berarti yang nomor 1 adalah temukan tujuan dulu. Kalian mau menekunin akademik ataupun non akademik. Jadi semua prestasi itu baik. Nggak mau harus jago di public speaking ataupun esai, tapi boleh kok kalian jadi orang introvert, nulis buku, bahkan jadi penyanyi pun boleh. Karena banyak event-event itu yang dapat sertifikat di tingkat nasional ataupun internasional kayak gitu. Jadi yang pertama temukan tujuan dulu. Mau kemana nih? Kalian akan dikenal sebagai seorang yang apa kayak gitu. Kemudian yang nomor 2 ini adalah afirmasi positif. Jadi percuma kalau kalian udah yakin punya mimpi tinggi tapi kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri. Kalau kita aja nggak percaya sama diri kita, terus siapa yang mau percaya? Bestie kita aja, pacar kita, orang tua kita kan nggak percaya sama kita. Kadang ngerti kita, halah paling kamu nggak bisa kayak gitu. Kan banyak orang di luar sana yang meremehkan kita. Terkadang keluarga dekat kita aja yang meremehkan kita. Jadi yang nomor 2 adalah afirmasi positif kayak gitu. Kalau dalam agama yang baik kan Tuhan itu sesuai dengan perisama kita. Apapun agamanya, tadi ya Islam, Kristen, Katolik, Tuhan itu bersama hambanya kayak gitu. Jadi teman-teman yakin dulu aja, coba dulu aja, karena pede itu, kekuatan positif itu bisa mengantarkan teman-teman ke banyak hal. Dan yang nomor 3 ini yang paling penting deh, itu ada aksi nyata. Percuma nih, bisa hari ini kita udah kalau aku semangat banget nih mau nyoba misalkan jadi mahasiswa berprestasi atau luar negeri ataupun berkampus, tapi realitanya kita nggak mau nyoba, nggak ada aksi nyata alias zone kayak gitu. Jadi percuma omong kosong bener-bener. Jadi langkah selanjutnya adalah aksi nyata. Coba dulu teman-teman. Jadi kalau ditanya selama menjadi mahasiswa kurang lebih 3,5 tahun, kalau semua mengikuti kurang lebih 100 kompetisi hina kayak gitu. Jadi itu sebenarnya nggak mungkin menang ya. Ada up-nya, ada down-nya kayak gitu. Tapi teman-teman, di balik kegagalan kalian, ingat dan yakin bahwa pasti ada benarnya. Tuhan, aku kalah terus nih 2 bulan. Pasti suatu saat akan ada menangnya. Dan yang nomor 4 ini adalah berdoa dan jadi orang baik. Banyak orang di luar sana yang dia sudah berprestasi, tapi dia egois, gak mau menginspirasi dan memilih jadi orang yang biasa-biasa saja. Padahal ada faktor X ataupun faktor penentu kesuksesan, yaitu jadi orang baik. Janganlah jadi orang baik, karena ketika kita berbuat baik, membagikan ilmu, doa akan terus mengalir, dan orang tentunya akan senang dan mendoakan kebaikan untuk kita. Jadi tentunya silahkan berdoa, namun diiringi berbuat baik. Jangan cuma egois, jangan mau baiknya untuk diri sendiri aja, tapi kebaikannya untuk orang lain juga gitu kira. Jadi ada taktik ya dari kampus ya. Itu harus bicara ya teman-teman semua. Dan yang paling membawa aku mungkin tips nomor 4 ya. Doa. Kadang kita lupa, mungkin ingetnya cuma berdoa tapi lupa untuk berbuat baik ke orang lain. Dan mungkin itu menjadi faktor, mungkin misal kalian gagal di suatu tempat atau misalkan di suatu perlombaan, itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang pengaruhi gitu ya. Mungkin kalian berdoanya sangat kuat atau segala macam, tapi mungkin kurang dalam berbuat hal baik ke masyarakat sekitarnya ya kan gitu. Terus di dunia perkuliahan itu kan juga nggak melulu cuma soal nilai, bener. Nah, Kak Kusul sendiri ini juga kan public speaker, content creator, dan juga seorang teacher atau guru fisika di International Islamic School. Kira-kira soft skill apa yang diperlukan atau yang penting dimiliki mahasiswa di jalur sana?
Oke, bagus banget nih ngomongin soft skill. Tentunya saat ini ada banyak banget soft skill ya, Kinan, kayak gitu. Yang menurut aku lo paling penting ini adalah kalau orangnya mungkin pertama bilang selalu yang public speaking, personal branding dan kawan-kawan itu adalah hal yang biasa. Namun menurut aku lo sebagai base-nya yang paling penting itu adalah soft skill management. Manajemen apa di sini adalah manajemen diri dan waktu. Dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya kayak gitu. Jadi itu yang banyak hal nggak diketahui orang. Misalkan nih, Kak Husnul pengen jadi duta, pengen jadi mawapres, berarti kan pasti beda dong ya di mawapres dan di duta kayak gitu. Jadi manajemen nih, tempatkan aku di mana kayak gitu. Jadi jangan disamaratakan. Misalnya nih, kamu di organisasi kayak gini, di masyarakat kayak gini, di kuliah kayak gini, jadi silahkan menempatkan sesuatu pada tempatnya, diimbangi dengan manajemen waktu yang baik kayak gitu. Jadi menurut kamu semua, the power of success you can using the best management personal kayak gitu. Jadi silahkan coba diterapkan. Dan baru yang nomor 2, kalau personality-nya, manajemennya udah bagus nih, yang nomor 2 itu adalah silakan baru imbangi dengan public speaking, kemudian personal branding, kemudian sesuai passion kamu. Karena tentunya passion Kinan dan passion Elsa kan beda. Jadi silakan yang nomor 2 ini sesuai passion teman-teman. Kalau teman-teman suka desain, silakan itu di dalam ini. Kayak gitu, misalkan desain, belajar banyak hal, coba banyak hal, kayak gitu. Tapi misalkan dia pengen jadi figur inspiratif, mau nggak mau harus belajar public speaking karena semuanya kan dibutuhkan. Mau masuk kerja Kinan, pasca kampus pasti butuh omong, kayak gitu. Dan ketika kita bisa ngomong, jadi seorang public speaker itu akan menghipnotis orang, kayak gitu Kinan. Jadi tetap butuh public speaking, personal branding, dan yang satu lagi adalah up to you, sesuai dengan passion kamu kayak gitu. Karena nggak mungkin bisa disamaratakan atau dipukul rata. Jadi tanyakan dulu, semua soft skill itu bagus asalkan jangan setengah-setengah. Katanya semua soft skill itu bagus, tapi jangan setengah-setengah. Bisa desain grafis ya yang bagus sekaligus kayak gitu. Karena kalau jadi orang yang biasa-biasa saja itu banyak musuhnya. Tapi ketika kamu jadi orang yang mendalami sesuatu itu dengan totalitas, itu baru keren gitu sih. Betul banget. Mungkin teman-teman juga ini udah jadi bagian penting kalau jangan berfokus sama mungkin orang tuh punya banyak prestasi, terus kalian belum punya apa-apa. Mungkin itu bisa jadi motivasi aja, tapi juga jangan melakukan itu semua dengan setengah-setengah. Cobalah dulu satu dan mendalaminya. Kalau udah bisa ngerti gimana cara diri sendiri ini berjalan gitu, mungkin bisa coba ke bidang-bidang yang lain gitu. Dan aku berarti ini kaitan ya sama tadi yang akan ada manajemen diri ya, manajemen waktu. Itu berarti berhubungan banget sama tadi aku bahas soal mengimbangi akademik dan non-akademik. Jadi ya itu tadi soft skill-nya itu juga akan membawa kalian untuk menuju kemudahan-kemudahan yang pastinya akan hadapi gitu kan. Nah, selain soft skill, aku mau bahas soal mindset. Jadi di jalur sekarang ini orang tuh banyak banget ngomong soal mindset, tapi kayaknya mereka tuh belum tahu mindset yang harus dimiliki sama mahasiswa, terutama ya di era zaman sekarang itu seperti apa. Gimana caranya punya mindset PG jadi seorang juara. Itu gimana tuh kalau boleh tahu? Iya, kayak gitu. Jadi teman-teman, gimana sih cara membangun mindset yang bagus? Kita pasti tahu ada banyak mindset yang bagus. Contohnya kan harus pede, brave. Di sini berani mencoba. Kemudian dia walaupun tinggi tetap harus rendah hati kayak gitu. Kemudian ada lagi dia tetap smart kayak gitu. Dan banyak mindset yang lain. Kemudian seperti mau memahami, tidak hanya dipahami kayak gitu. Ini banyak hal. Kemudian cara untuk mewujudkannya adalah silahkan banyak berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Karena pengalaman ataupun pembelajaran yang paling berharga itu adalah kita mau mencobanya kayak gitu. Dan guru terbaik itu adalah pengalaman yang berharga kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau upgrade PD, upgrade berani kayak gitu, silahkan caranya adalah kalian mau bersosialisasi
bersosialisasi, entah berorganisasi, entah mungkin kalian ke panti asuhan. Jika ingin meningkatkan mindset, ya kita harus bersyukur, bersabar dan kawan-kawan. Ini sebenarnya kuncinya adalah kalian mau terjun langsung di masyarakat. Kalau mahasiswa berarti harus mau terjun langsung di organisasi. Karena jika di organisasi kalian akan ketemu banyak orang dengan kepala yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi ketika teman-teman itu ketemu dengan masalah kan, pasti mau nggak mau ada masalah. Saya akan didewasakan oleh masalah tersebut. Misalnya kalian mau membuat suatu event ataupun acara, pasti ada masalah. Karena belajar tentang ngomong, jadi MC, kemudian menghandle orang, menghandle waktu, diri. Jadi kesimpulannya, mindset itu bisa terbentuk dengan baik adalah dengan problem solving kayak gitu. Silahkan bukan mencari masalah ya, tapi tetap aja masalah itu udah ada, pasti ada. Kayak mantan kayak gitu pasti ada aja datangnya dari masa lalu kayak gitu. Jadi silahkan kalian ketika ada masalah diselesaikan kayak gitu. Niscaya banyak banget mindset baik dari permasalahan itu jika kita bijak dan berani ataupun mau untuk menghadapi masalah tersebut. Betul sekali. Karena aku juga di organisasi, jadi aku ngerti banget dan tahu banget, paham banget maksud dari Kak Kusnul sendiri itu tadi apa. Nah, lanjut nih, ya kan? Kita berbahas tadi banyak banget soal strategi, soal mindset, soal motivasi. Nah, Kak Kusnul sendiri ini kan prestasinya segudang ya. Terus juga pengalaman pun juga pasti lebih banyak daripada prestasinya. Aku pengen tahu dari Kak Kusnul apa ya, punya personal branding untuk berprestasi itu punya nggak sih dampak ke diri Kak Kusnul? Contoh bisa kayak dapat jadi kayak punya peluang beasiswa atau mungkin peluang networking atau mungkin peluang karirnya lebih melejit dibandingkan teman-teman seangkatan mungkin yang kurang berprestasi. Oke, of course, Steven izin menjawab teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah berprestasi ataupun melakukan personal branding, tentunya banyak banget manfaatnya. Ya cuma banyak, tapi banyak banget kayak gitu. Tentunya kita tadi sudah skill, and then networking, kemudian ada relasi kayak gitu. Jadi teman-teman, kita di sini sepakat dan paham bahwa ketika lulus kuliah, harapannya kita akan bekerja di tempat yang baik. Pun nggak bekerja di tempat yang baik, tentunya teman-teman pengen lanjut S2 ataupun S3 kan cuma dua opsi, bekerja di tempat yang baik atau lanjut S2 dan S3. Oleh karena itu silakan berprestasi dan bangun personal branding, karena itu akan memudahkan jalur kalian. Jika kalian prestasinya bagus, untuk beasiswa itu mau banget akan dilihat portofolio kita kayak gitu. Dan tentunya relasi, misalnya hari ini Kak Kusnul di podcast ini ketemu dengan orang-orang hebat juga, nambah dong relasinya kayak gitu. Dan siapa sih yang pengen kerja di tempat yang baik, dengan lingkungan yang baik dan gaji yang tinggi serta uang yang banyak? Pasti kan pengen ya, nggak ada yang pengen deh. Nah, oleh karena itu silakan jangan jadi orang yang biasa-biasa saja. Karena nanti keluar kampus kalian akan dihadapkan dengan ternyata capek ya apply kerja tapi masih nganggur kayak gitu. Oleh karena itu biar tipsnya ketika lulus kuliah langsung dapat S2, S3 ataupun kerja di tempat yang bagus, silakan perbagus CV-nya, perbagus capaiannya kayak gitu. Kalau di organisasi ya silakan lakukan yang terbaik, nanti bisa dimasukkan ke bagian portofolionya. Jadi ngaruh banget, entah kamu bisa jadi sosok inspirasi, jadi content creator, diundang ke mana-mana kayak gitu, pasti ada dampaknya kayak gitu. Dan tentunya apa yang teman-teman lakukan saat ini, entah kecil ataupun besar, itu pasti ngaruh di hidup kalian. Kalau nggak sekarang nih, di masa yang akan datang kayak gitu. Karena hal tersebut, entah hal kecil ataupun besar, kita nggak tahu hal mana ataupun aktivitas mana yang ternyata itu bisa menjadi kita sukses, entah sukses di dunia ataupun nanti kalau orang Islam kan percaya bahagia di akhirat kayak gitu. Oke. Nah, aku tuh sempat baca di CV-nya Kak Kusnul itu pernah student exchange the Philippines. Aku pengen denger sedikit mungkin ya, gimana bisa student exchange ke Philippines, mungkin biar jadi motivasi juga buat teman-teman yang punya cita-cita pengen student exchange ke luar negeri.
Oke, bagus banget katanya. Jadi teman-teman sebenarnya ini adalah wishlist. Jadi di awal masuk, kalau semua nulis banyak sekali wishlist kayak gitu. Salah satunya adalah, ya Allah, kalau semua pengen ke luar negeri gratis dibiayai kampus kayak gitu, naik pesawat gratis lalala kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika kamu semua berdoa, kamu semua nggak tahu lewat jalur apa kamu semua mau luar negeri kayak gitu. Namun kamu semua nggak menyerah dan yakin suatu saat doa kamu semua akan terwujud teman-teman. Jadi yang pertama doa dulu kayak gitu. Doa dulu setiap hari berdoa walaupun sebenarnya belum ada event ke luar negeri. Dan ternyata saking kita percayanya doa dan mimpi kita akan terwujud real. Benar, ketika semester 6 ada tuh flyer exchange ke luar negeri itu dari UNS. Banyak banget nanti di UNS itu ada program ke luar negeri yang tercover dari kampus dan gratis rupiah dan kita malah dapat uang saku kayak gitu. Nah, yang nomor 2 tentunya kita daftar ya teman-teman kayak gitu, ada seleksi. Berarti kalau ke luar negeri mau nggak mau harus bisa berbahasa Inggris kayak gitu. Terus nggak mungkin dong kita mau apply visa, ya, mau ke bandara, namun kita nggak bisa ngomong bahasa yang serius kayak gitu. Jadi persiapan dulu sembari kita menunggu waktu terbaik kayak gitu. Jadi gitu sih sebenarnya, yakin aja nanti ketika kita sudah mencoba menjadi versi terbaik akan ada jalannya. Walaupun kayak mustahil keluar nggak ada kayak peluangnya gitu ya, belum kelihatan, cuma pasti ada jalannya. Jadi mungkin buat kalian yang bercerita itu student exchange bisa cari-cari info di kampus-kampus mungkin ya, terutama di UNS mungkin, dan juga persiapin diri terutama bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris di luar negeri, even ke Asia pun juga tetap harus pakai bahasa Inggris ya. Nah jadi jangan putus asa dan jangan percaya gitu. Nah terakhir nih buat teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang, ada nggak sih tips atau mungkin pesan dari Kak Husnul untuk mereka semua yang lagi nonton? Oke, ada pesan nih dari Kak Husnul untuk teman-teman semua. Jadi silahkan bermimpi setinggi-tingginya. Kalau Anda dari jadi Nobel Prize, jadi duta, tapi ingat teman-teman, gak ada keberhasilan ataupun kemenangan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Jadi kalau teman-teman pengen sukses, pengen jadi orang yang luar biasa, berarti harus mengorbankan. Entah mengorbankan waktu bermain, entah mengorbankan perasaan, entah mengorbankan uang dan banyak hal. Jadi silahkan yakin bahwa tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Dan jangan lupa jadi orang baik, karena barangkali faktor penentu kesuksesan kita itu adalah karena kita jadi orang baik gitu. Jadi jangan lelah jadi orang baik gitu Kidra. Nah, seru banget gak sih ngobrol kita hari ini? Banyak banget aku pribadi dapat insights dan motivasi dari Kak Husnul yang kita bisa ambil dari segmen satu tadi about the journey, about the motivation, about all the mindset dan all the ups and downs selama menjadi masa berprestasi sebagai alumni UNS sampai sekarang ini sudah lulus alhamdulillah, dan banyak banget kayak award dan juga prestasi-prestasi yang diraih sama Kak Husnul. Jadi semoga teman-teman yang dengerin podcast ini dan nonton podcast ini jadi semakin semangat buat ngejar prestasi ya. Nah, karena kita jadi pengunjung acara, terima kasih banyak kepada Kak Husnul yang udah meluangkan waktu buat datang podcast ini berbagi pengalamannya di episode pertama kita, episode perdana ya guys. Spesial banget Kak Husnul, sukses selalu untuk perjalanannya ke depan. Dan untuk teman-teman, buat kalian yang masih setia dengerin sampai akhir, jangan lupa follow Instagram @HMPSPerpajakan supaya nggak ketinggalan episode seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Bye bye.